Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 3D. Setelah tiba di pantai Laut Kidul yang berpasir tebal, baru dia berhenti berlari. Keadaan di situ tenang dan sunyi sekali. Bahkan gemuruhnya suara ombak memecah di pantai makin mempertebal keheningan tempat itu. Akan tetapi hati Aji tidak hening. Dia membayangkan kakaknya yang bernama Hasanuddin itu menyerang dan hendak membunuh ayahnya. Tiba-tiba dia bergerak, bersilat menyerang, memukul, menendang sekuat tenaga seolah orang yang hendak membunuh ayahnya itu berada di depannya dan dia menyerangnya penuh kemarahan. Dia terus bersilat, tidak memperdulikan air laut menjilat-jilat sampai ke kakinya. Dia bersilat sekuat tenaga sampai akhirnya, berjam-jam kemudian, dia terkulai lemas dan kelelahan di atas pasir. Dia marah sekali. Belum pernah aku melihat dia marah. Biasanya dia lembut dan penyabar. Kata Harun sambil mengerutkan alisnya. Siapa yang tidak marah mendengar ayahnya diancam akan dibunuh orang, Harun? Anakmu Lindu Aji itu tidak dapat disalahkan. Tentu saja dia marah mendengar ada orang mengancam hendak membunuhmu, apalagi kalau yang mengancam itu anakmu sendiri. Pada saat itu kedua orang sahabat yang sedang bercakap-cakap itu mendengar suara orang berdehem di pekarangan. Ketika mereka memandang, mereka melihat dalam keremangan cahaya bulan, sesosok tubuh seorang laki-laki di pintu pekarangan, melangkah perlahan memasuki pekarangan itu. Aji. Panggil Harun yang mengira itu anaknya. Akan tetapi bayangan itu tidak menjawab, hanya melangkah perlahan menghampiri pendapa rumah itu. Setelah agak dekat dan sinar lampu di pendapa dapat menerangi wajah orang itu, barulah Harun dan Ujang tahu bahwa orang itu bukan Lindu Aji. Seorang laki-laki bertubuh tinggi kurus dan dari pakaiannya yang mewah mereka segera tahu bahwa dia tentu seorang menak, bangsawan, Sunda. Usianya sekitar 40 tahun, dengan ikat kepala yang khas Pasundan dan sarungnya diikatkan di pinggang. Wajahnya tampan dan sepasang matanya mencorong. Harun segera bangkit berdiri untuk menyambut tamu yang tidak dikenalnya ini. Juga Ujang ikut bangkit berdiri dengan muka pucat karena walaupun dia sendiri juga belum mengenal orang ini, akan tetapi pakaiannya sebagai menak Sunda itu membuatnya gemetar, teringat bahwa Harun dimusuhi oleh bangsawan Galuh. Udin. Bisik Harun kepada sahabatnya. Bukan, bisik Ujang kembali. Kini laki-laki itu sudah berdiri dekat mereka, dalam jarak 4 meter. Sejenak ia berdiri dengan kedua kaki terpentang, tegak memandang ke arah kedua orang itu bergantian, kemudian dia bertanya dalam bahasa Sunda dengan sikap angkuh dan bahasa kasar, seperti sikap bahasa kebanyakan para bangsawan kalau bicara kepada rakyat kecil. Siapa di antara kalian yang bernama Harun Hambali? Harun segera dapat menduga bahwa orang ini tentu utusan keluarga mendiang Aom Bahrudin yang akan membalas dendam atas kematian bangsawan itu. Surat Hasanuddin yang memaki dia sebagai pengecut telah membangkitkan semangatnya dan kini Harun mengambil keputusan untuk tidak lagi melarikan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dengan sikap gagah dia melangkah maju menghadapi orang itu dan berkata dengan tenang. Saya yang bernama Harun Hambali. Juragan, Tuan, siapakah dan kepentingan apa yang membawa Juragan datang menemui saya? Orang itu tidak menjawab melainkan memandang kepada Harun dari kepala sampai ke kaki dengan penuh perhatian. Kemudian dia melirik ke arah Ujang dan bertanya, masih dalam bahasa Sunda. Dan kamu ini tentu yang bernama Ujang Karim, bukan? Ujang takut dan menjawab dengan suara gemetar. Betul, Juragan. Kembali orang itu menghadapi Harun yang sudah berdiri di depannya. Harun Hambali, ingatkah akan peristiwa yang terjadi 26 tahun yang lalu di Galuh? Dengan sikap masih tenang Harun bertanya. Peristiwa yang mana itu, Juragan? Kamu telah membunuh Aom Bahrudin, adik Bupati di Galuh? Harun mengangguk dan menjawab dengan suara tegas. Siapapun Andika, tentu sudah mengetahui bahwa saya membunuh Aom Bahrudin karena dia telah memperkosa istri saya sehingga istri saya membunuh diri. Pembalasan itu sudah setimpal dan adil. Jahanam keparat. Ketahuilah, aku adalah Raden Banuseta, putra mendiang Aom Bahrudin. Aku datang untuk membalas kematian ayahku dan membunuhmu. Harun masih tenang. Kalau Andika tidak menyadari bahwa ayah Andika yang bersalah dalam peristiwa itu dan hendak membalas dendam, silakan. Saya berani bertanggung jawab atas perbuatan saya itu. Bagus. Bersiaplah untuk mati dan menghadap ayahku.
Bentak orang yang mengaku bernama Raden Banuseta itu dan tiba-tiba saja tubuhnya berkelebat ke depan seperti burung terbang saja dan kedua tangannya sudah menyambar dari kanan kiri ke arah kepala Harun. Cepat bukan main gerakan orang itu dan ketika kedua tangannya menyambar terdengar angin bersiut menandakan bahwa serangan kedua tangan itu mengandung tenaga sakti yang amat kuat. Harun mengenal gerakan cepat bagaikan burung terbang itu dan cepat dia melompat ke samping, menghindar lalu melompat ke tengah pekarangan, mencari tempat yang luas agar leluasa bersilat menghadapi lawan yang tangguh itu. Anda murid perguruan silat Dadali Sakti? Tanya Harun yang dia pun hanya setahun lamanya, pernah belajar ilmu silat pada perguruan silat Dadali Sakti yang amat terkenal di daerah Pasundan itu. Perguruan Dadali Sakti, Burung Walet Sakti, adalah sebuah perguruan silat yang mengajarkan ilmu silat yang mempunyai dasar kecepatan gerak seperti seekor walet. Banuseta tersenyum menyeringai. Engkau mengenal aliran silatku? Bagus, agar engkau tidak mati penasaran. Sambutlah. Kembali Banuseta menyerang, gerakannya cepat sekali dan dia sudah mengirim serangkai serangan bertubi-tubi, tamparan, totokan dan tendangan. Harun mengelak dan menangkis. Akan tetapi setiap kali menangkis dan lengannya bertemu dengan lengan lawan, tubuhnya tergetar dan dia terhuyung ke belakang. Harun maklum bahwa tingkat kepandaian lawannya ini jauh lebih tinggi dari tingkatnya. Akan tetapi dia sudah bertekad untuk menghadapi segala akibat perbuatannya, tidak akan lari lagi dan akan melawan mati-matian. Maka dia mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuannya untuk menandingi lawannya. Dia berusaha untuk balas menyerang, akan tetapi karena memang kalah jauh tingkatnya, maka semua serangan balasannya kalau ditangkis lawan malah membuat tubuhnya terhuyung. Ya! Dengan nekat Harun mengerahkan seluruh tenaganya, menubruk maju dan menghantamkan kedua tangannya dari atas ke arah kepala lawan. Tamparan kedua tangannya ini mengarah kedua pelipis kepala lawan dan karena dia mengerahkan seluruh tenaganya, maka kalau mengenai sasaran akan berbahaya sekali. Betapapun kuatnya lawan, akan sulitlah dapat bertahan menerima hantaman telapak tangan kanan kiri itu ke pelipisnya. Wut! Pelak! Kedua pergelangan tangan Harun ditangkap oleh Banuseta. Demikian kuatnya cengkeraman kedua tangan tokoh Dadali Sakti itu sehingga Harun merasa pergelangan tangannya seperti remuk dijepit catut baja. Dengan nekat dia lalu menggunakan jurus Munding Kroda, kerbau marah, dan tiba-tiba dia menghantamkan kepalanya ke arah dada lawan. Jurus Munding Kroda adalah jurus yang hanya dilakukan dalam keadaan sudah tidak berdaya dan nekat, jurus mengadu nyawa karena kalau berhasil, nyawa lawan terancam maut, akan tetapi kalau gagal, nyawa sendiri taruhannya. Akan tetapi dengan jurus ini, kepala Harun dapat memecahkan buah kelapa dengan mudah dan dapat mematahkan balok kayu. Serangan yang dilakukan tiba-tiba dari dekat ini tentu saja tidak keburu dielakkan oleh Banuseta, juga tidak dapat ditangkis karena kedua tangannya masih memegang kedua pergelangan tangan lawan. Maka dia pun lalu mengerahkan tenaga saktinya menerima terjangan kepala itu dengan dadanya. Wutut! Prak! Terdengar suara keras ketika kepala bertemu dada dan tubuh Harun terpelanting dan roboh tak berkutik lagi. Kepalanya retak bertemu dengan dada yang dilindungi tenaga sakti amat kuat itu dan Harun tewas seketika. Melihat kawannya roboh, Ujang Karim yang sejak tadi menonton dengan muka pucat dan hati tegang, menjadi ketakutan dan dia segera mengangkat kaki melarikan diri. Hendak lari kemana kamu? Kamu juga harus mati. Bentar Raden Banuseta dan tangannya sudah mencabut pisau belati. Sekali tangannya bergerak, pisau itu meluncur dan menancap di punggung Ujang yang melarikan diri. Ujang berteriak dan roboh menelungkup. Raden Banuseta tersenyum mengejek, menghampiri dan mencabut pisaunya, lalu pergi dari situ dengan cepat, menghilang dalam bayangan pohon-pohon karena dia pun tidak ingin semua penduduk dusun itu datang mengeroyoknya. Warsiem juga tadi menonton perkelahian itu dengan muka pucat dan tubuh menggigil. Ia khawatir sekali, akan tetapi apa yang dapat dilakukan seorang wanita lemah seperti dia? Ketika melihat suaminya roboh, disusul robohnya Ujang dan pembunuh suaminya itu sudah menghilang, baru ia dapat bergerak, berlari keluar sambil menjerit dan menubruk mayat suaminya. Kang Harun! Ah, Kang Harun! Ia menjerit-jerit dan melihat bahwa suaminya sudah tewas dengan kepala retak mengeluarkan banyak darah. Warsiem menangis terseduh-seduh dan roboh pingsan sambil merangkul suaminya.